Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, sehingga waktu yang mulia ini kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah waktu yang paling mendapatkan tempat di dalam ajaran agama kita, di mana subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Jangankan salat fardunya, salat sunnahnya saja menjadi sebuah salat sunnah yang paling diunggulkan. Maka siapa yang mampu untuk melaksanakan sholat sunnah fajar qabla subuh itu dianggap oleh Nabi lebih beruntung daripada mendapatkan dunia dan isinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan amal ini sebagai amal rutin kita, dan mudah-mudahan akan menjadi sebuah ladang amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tepat seminggu yang lalu kita melaksanakan salat Idul Adha. Oleh sebab itu, setiap masuk di Idul Adha, bulan Zulhijjah itu ada satu figur orang yang sangat mulia yang selalu disebut-sebutkan namanya. Figur itu tiada lain adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang tak bisa tidak kita sebutkan namanya di dalam sholat kita. Setiap sholat kita di tahiyat terakhir, dan pasti itu kita lalui, nama Nabi Ibrahim pasti kita sebutkan. Berarti Nabi ini khusus ini Bapak Ibu. Nabi ini luar biasa. Moyangnya, datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang yang tak menyebutkan namanya dalam sholat, rasanya tidak sempurna sholatnya itu. Karena pasti akan kita sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada namanya. Fardu kita kerjakan, sunnah pun kita kerjakan, ada namanya di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di figur yang mulia ini. Maka Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat figur Nabi Ibrahim ini sebagai figur yang sangat peduli dengan anak. Figur yang sangat mengkhawatirkan kalau seandainya anaknya menjadi anak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Figur yang tidak ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka salah satu yang direkam oleh Quran adalah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya, berdoa untuk keturunannya, berdoa untuk generasi sesudahnya, yang setidak-tidaknya ada tiga doa Nabi Ibrahim itu yang berkaitan dengan anak keturunan beliau. Dan ternyata itu bisa menjadi sebuah bahan renungan bagi kita, karena rupanya anak menjadi sebuah
ladang amal yang kalau kita mampu untuk menjaganya dengan baik, maka keuntungan menjaganya itu akan kembali kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim punya 2 orang anak dari 2 orang istri. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam dari istri beliau yang kedua, Siti Hajar. Yang kedua Nabi Ishak dari istri beliau yang pertama, yaitu Siti Sarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk tidak punya anak, 89 tahun menanti kedatangan anak, tapi dalam penantian itu Nabi Ibrahim tidak pernah putus membaca sebuah doa. Doa ini harus kita bawa Bapak dan Ibu dalam salat kita, dalam munajat kita kepada Allah. Apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim ini. Permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah agar dalam kesabaran beliau suatu ketika nanti Allah berikan anak yang saleh. Wahai Tuhanku, habli minas salihin. Berikan aku ya Allah seorang anak yang anak itu punya sifat yang disebut dengan saleh. Kata-kata saleh ini kata-kata yang luar biasa baiknya. Amal kita baru akan diterima kalau amal itu disebut dengan amal yang saleh. Seorang anak pun akan baik dia kalau anak itu disebut dengan anak yang saleh. Maka hadis Nabi menyebutkan doa anak yang diterima untuk orang tuanya bukan sembarangan anak, tapi awaladin salihin yad'ulah. Ada kata-kata salehnya, Pak. Artinya apa? Tidak semua anak itu akan mengalir doanya untuk kita. Akan menyebabkan pahalanya sampai kepada orang tuanya. Anak itu disampaikan oleh Nabi, dia harus punya sifat yang saleh. Apa arti saleh? Bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perilakunya, sifatnya, akhlaknya menjadi akhlak yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Maka Nabi Ibrahim meminta tiada hentinya kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikan aku anak yang saleh. Kekhawatiran beliau itu akhirnya sirna dengan datangnya seorang anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan cerita kurban? Fabasyarnahu bighulamin halim. Lama beliau berdoa, sabar beliau berdoa kepada Allah. Suatu ketika Allah sampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Berupa apa? Gulamin halim. Anak yang punya sifat halim. Ya, halim itu dalam Quran bisa diartikan sebagai sabir. Anak yang sabar. Anak yang baik. Halim itu bisa juga disebutkan sebagai anak yang berperilaku baik. Hasil daripada doa yang tak henti-hentinya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu doa yang pertama. Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, doa yang direkam oleh Allah tentang Nabi Ibrahim ini juga berkaitan dengan anak. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim Bapak dan Ibu tidak mencemaskan harta untuk anaknya, Pak. Karena harta itu ya dunia saja. Selagi kita bergerak untuk bekerja, insya Allah harta itu akan didapatkan. Dan kebutuhan harta manusia itu paling banyak itu hanya sekedar mengenyangkan perut. Maka kata Nabi, salah satu tanda kebahagiaan orang, kalau hari itu dia punya makan yang bisa dia makan mengenyangkan perutnya. Bahagia dia. Maka para Nabi Allah, termasuk Nabi Ibrahim, tidak begitu mempedulikan apa nanti yang akan dimiliki oleh anaknya ketika dia meninggal dunia. Maka yang menjadi perhatian beliau, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, begitu juga dengan anak keturunanku. Dzurriyyat. Ini kalau bahasa Melayu Malaysia, dzurriyyat itu adalah bahasa yang selalu digunakan untuk melambangkan anak keturunan. Tapi agak aneh dalam bahasa Indonesia, Pak ya.
Kalau dalam bahasa kita selalu hanya disampaikan anak keturunan. Tapi dalam bahasa Melawi Malaysia, itu zuriat itu menjadi bahasa sehari-hari mereka. Siapa zuriat itu? Keturunan kita. Yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim agar mereka mendirikan sholat. Karena kalau ada anak yang tak mendirikan sholat, na'udzubillahi min dzalik, pasti nanti tidak akan keluar doa pamungkas itu, Pak. Ya, karena doa pamungkas yang sangat dinanti-nantikan oleh orang tua itu baru hanya akan terucapkan ketika berkaitan dengan sholat. Rasanya di luar sholat susah, Pak. Ya, Bu ya. Anak kita sedang main-main bola, kemudian di tengah main bolanya berbunyi prit. Wasit, kemudian dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Tidak mungkin. Anak kita sedang trek-trekan mungkin naik sepeda motor sore-sore. Ada mungkin dia akan membaca kalimat Rabbighfirli wali walidayya. Tidak mungkin. Baru kalimat yang kita nanti-nantikan itu akan keluar ketika dia dikaitkan dengan sholat. Kita tanyalah diri kita Bapak dan Ibu. Kapan doa paling banyak kita ucapkan? Pasti berkaitan dengan sholat. Baik di dalam sholat ataupun sesudah sholat. Maka sholat adalah kunci untuk mendapatkan pahala yang tak putus-putus itu. Maka kekhawatiran Nabi Ibrahim itu beliau buktikan dengan meminta kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Jadikan pula anak keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Karena sholat menjadi sebuah garansi, ya, garansi Pak. Anak yang soleh itu hanya akan bisa diciptakan apabila anak tersebut menjadi anak yang mendirikan sholat. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah merekam doa Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan anak keturunannya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku, wa baniya, dan anakku, bani. Ya, anak keturunan Pak, ada Bani Israel, ya kan? Itu arti bani, keturunan kita. Ya, dari apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim? An-na'budal asnam. Agar kami dan anak keturunan kami, kata Nabi Ibrahim, itu dijauhkan oleh Allah dari menyembah al-asnam, dari menyembah berhala. Apapun bentuk berhala itu. Satu-satunya yang kami sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan bapaknya tauhid. Yang menemukan tauhid itu, baik itu melalui pemikiran, melalui wahyu, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat benci sekali dengan asnam itu, dengan patung. Meskipun ayah beliau Azar itu adalah orang yang menyembah patung. Bukan hanya menyembah patung, tapi pembuat patung dan penjual patung. Namun meskipun demikian, etika Nabi Ibrahim kepada ayahanda beliau itu luar biasa. Tidak pernah membantah. Meskipun ayahnya orang yang menyembah patung, Nabi Ibrahim tak pernah durhaka kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Maka kata para ulama, akibat baktinya kepada ayahnya, akibat sayang dan hormatnya kepada ayahnya, dengan sabar beliau hormat tunduk kepada ayahnya, Allah tambah anak beliau 2, dan kedua-duanya menjadi anak yang soleh. Itu pengabdian itu. Makanya hadis Nabi menyebutkan kepada kita, birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian. Itu sudah terbukti dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak pernah membantah orang tuanya, hormat tunduk kepada orang tuanya, tapi tetap mengkritik orang tuanya dengan cara-cara yang santun. Sifat yang demikian luar biasa itu berbalas kemudian Allah berikan anugerah kepada beliau Nabi Ismail
yang sangat hormat kepada ayahnya, kemudian Nabi Ishak yang kemudian melahirkan sekian belas orang nabi, yang akhirnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 doa yang direkam oleh Allah disampaikan kemudian kepada kita dari figur Nabi Ibrahim yang sangat dekat dengan kita, yang begitu berjasa untuk membawa ketauhidan sehingga kita sampai hari ini menjadi orang-orang yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa beliau tadi adalah Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Yang kedua, doa beliau adalah Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan yang ketiga, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah ini, dan mudah-mudahan sunnah daripada Nabi Ibrahim tadi untuk berdoa memperhatikan anak keturunan kita bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan Pak Haji. Oke, makasih Pak. Yang pertama, Ka'bah adalah pusat, ya Pak ya. Jadi ada beberapa tulisan yang saya baca, tapi kalau dari hadis Nabi tidak ada Pak ya, selama yang saya ketahui. Tapi ada tulisan-tulisan melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh para pakar, itu memang menyebutkan Ka'bah itu ada di tengah-tengah, ya kan? Timur dan barat, tengah-tengahnya adalah Ka'bah. Selatan dan utara, tengah-tengahnya adalah Ka'bah. Dan hebatnya lagi, itu matahari 2 kali dalam setahun itu ada waktu-waktu tertentunya yang dia pas berada di atas Ka'bah itu. Ya, makanya kadang-kadang di media sosial itu tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, itu Ka'bah pas berada, matahari pas berada di atas Ka'bah. Maka siapa yang ingin meluruskan kiblatnya, mencocokkan kiblatnya, maka lakukanlah pada saat itu. Nah, itu merupakan sebuah penelitian. Nah, sedangkan mengenai tawaf tadi itu, saya juga tidak menemukan, dan ternyata tidak setiap saat orang bisa tawaf di Ka'bah, ya Pak ya. Karena pada masa Nabi itu tawaf itu pernah berhenti. Pada masa Imam Bukhari tawaf itu pernah berhenti. Ya, artinya apa? Diceritakan Imam Bukhari dulu tidurnya di samping Ka'bah. Artinya orang tidak ada yang tawaf. Tidur nyenyak di situ Pak, sampai bermimpi kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam mimpinya Nabi katakan, wahai Muhammad bin Ismail, selamatkanlah hadis-hadisku. Tandanya apa? Ketika beliau tidur tidak ada orang yang tawaf. Tahun 1952 pernah terjadi banjir besar di Ka'bah itu. Ada malah ada fotonya ya, kalau kita tengok di Google itu. Ada banjir sekian hari lamanya sehingga orang tidak tawaf. Nah, hari ini kita tengok corona Pak, itu pernah ditutup beberapa saat, beberapa hari Masjidil Haram. Artinya orang juga tidak ada yang tawaf. Nah, oleh sebab itu, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai landasan yang menyebutkan kalau tidak ada lagi orang yang tawaf berarti kemudian dunia pun berhenti untuk bergerak. Yang menggerakkan bumi ini bukan orang yang tawaf, tapi yang menggerakkan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sudah atur itu. Dia beredar, bumi itu beredar pada sumbunya, kemudian bulan pun beredar pada sumbunya, matahari pun juga beredar seperti itu, sampai suatu ketika atas keinginan Allah pun dia berhenti, dan itu hanya akan terjadi atas iradah Allah Subhanahu wa taala.
Begitu kira-kira ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ibu-ibu ada? Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Al-Quran Bu ya. Iya. Apakah Al-Quran sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim? Sudah ada Bu. Ya kan? Pada zaman Nabi Adam sudah ada, tapi adanya itu di Lauhim Mahfuz. Ya, Quran ada, dia sudah ada jauh mungkin sebelum diciptakannya oleh Allah dunia dan isinya itu. Fi Lauhim Mahfuz. Allah katakan dalam sebuah surah, Al-Qur'anun Karim fi Lauhim Mahfuz. Di Lauhim Mahfuz batu. Kalau dalam bahasa kita lauh itu batu. Mahfuz itu artinya yang terjaga. Tidak ada satupun yang bisa untuk merubahnya, menggantinya. Ya, kemudian memutarbalikkannya seperti kitab-kitab selain daripada Al-Quranul Karim. Kapan Al-Quran itu baru turun? Baru turun ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, itu sudah pasti. Nabi Ibrahim tidak berbahasa Arab. Nabi Ibrahim berbahasa Ibrani. Seperti apa bahasanya? Tidak tahu saya Bapak dan Ibu. Tapi salah satu contohnya, kalau ingin tengok bahasa Ibrani itu, kata orang, tengoklah di nama Nabi Ismail Pak. Ismail itu terdiri dari dua kata. Isma dan il. Dari kata-kata sami'a. Artinya mendengar. Il artinya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Jadi dengarkanlah Tuhan itu diambil dari bahasa Ibrani, kemudian menjadi nama Ismail. Ya, bahasa aslinya tidak tahu kita. Dan Al-Quran berbahasa Arab itu sudah jamin Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Apa kitab sucinya Nabi Ibrahim? Kitab sucinya Nabi Ibrahim itu disebut dengan suhuf. Maka dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, ada suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan Allah sebagai panduan Nabi Ibrahim dalam rangka bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu ada. Setiap nabi pasti ada kitab sucinya. Pasti ada hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang antara satu nabi dengan nabi berikutnya itu berbeda. Tapi intinya tetap sama, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun syariatnya berbeda. Ya, Nabi Musa menyembah Allah, Nabi Ibrahim menyembah Allah, Nabi Isa yang dipertuhankan juga menyembah Allah, Nabi Muhammad juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari ajaran seluruh agama apapun sejak zaman Nabi Adam itu satu. Kalimatun sawa'nya apa? Allah na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan sembah Tuhan selain Allah dan jangan mempersekutukan Tuhan dengan apapun. Tapi cara beribadahnya berbeda. Orang Kristen ibadahnya di gereja. Orang Yahudi ibadahnya di sinagog. Orang Islam ibadahnya di masjid. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.